Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdullah Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun minad dini al-firaru minal fitan. Babun utai iki iku bab, minad dini iku setengah sangking agama, al-firaru utawi melayu, minal fitani sangking pira-pira fitnah. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ata an abihi an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri
yafirru bidinihi minal fitani yushiku par apa yakuna yen ta'ana iku khaira malil muslimi saapi-apike bondone wong Islam ghanamun utawi wedhus yatba'u kang ngikuti biha kelawan ghanam sya'afal jibali ing pira-pira puncake gunung wa mawaqi al-qatri lan pira-pira panggonan muduke udan tumurune udan yafirru melayu bidin sapa wong sapa muslim bidinihi kelawan agamane muslim minal fitani saking pira-pira fitnah. Bab menjelaskan tentang bahwa lari dari fitnah itu merupakan bagian dari agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, hampir-hampir harta terbaik bagi seorang muslim itu adalah kambing yang dia mengikuti dengannya ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Dia lari dengan agamanya dari fitnah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi fitnah ketika sudah merebak di masyarakat kita. Fitnah yang dimaksud adalah sesuatu hal yang bisa merusak diri kita, merusak agama kita, merusak Islam dan keimanan kita. Maka bagaimana kita mesti bersikap, dan ini kondisi yang terjadi pada saat ini dan sejak masa yang lalu dan akan semakin berat di masa yang akan datang, di mana kita hidup di masyarakat yang apabila kita hidup di situ, maka di situ banyak sekali fitnah yang akan bisa menimpa kita. Fitnah dalam agama, yang dimaksud adalah fitnah dalam agama. Misalnya banyaknya kemaksiatan yang merajalela di lingkungan kita, atau banyaknya bahkan kekufuran yang merebak di lingkungan kita. Di saat itu kita tetap tinggal di tempat kita, atau kita pergi saja dari daerah yang kita tempati tersebut karena banyaknya fitnah yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana kita hendaknya bersikap dalam kondisi yang seperti itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ilmu tasawuf ini yang disebut dengan konsep al-uzlah. Al-uzlah itu menyendiri, pergi menyendiri, hidup sendiri di puncak-puncak gunung, di tengah-tengah hutan, agar dia agamanya itu aman, agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang penuh dengan kerusakan, kemaksiatan dan kekufuran. Dia fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terpencil. Dia menyendiri di sana, fokus dalam ibadah kepada Allah. Itu yang disebut dalam ilmu tasawuf dengan istilah uzlah. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini mengatakan bahwa uzlah seperti itu merupakan bagian dari agama. Tetapi di sini
tidak secara mutlak. Sebenarnya para ulama mengatakan seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan hukum ini tidak secara mutlak, tetapi dirinci melihat kondisi kita. Kalau kita ini orang yang lemah, mudah terpengaruh oleh lingkungan, mudah terpengaruh oleh teman, mudah terpengaruh oleh orang, sehingga betul-betul dikhawatirkan agama kita itu nanti akan rusak dengan kita tetap berada di tempat itu, maka uzlah itu lebih baik bagi kita jika kondisinya seperti itu. Jadi ini bukan hanya sangkaan, tetapi ini hampir dipastikan. Kalau saya melihat saya ini orangnya kayak begini, lemah, kalau kumpul sama orang mudah sekali terpengaruh. Padahal pengaruh di lingkungan begitu sangat kuat, bukan hanya pengaruh misalnya hal-hal yang maksiat yang diharamkan, tetapi juga kekufuran merajalela di lingkungan. Jika saya bertahan di situ, maka hampir dipastikan saya akan larut dan saya akan terpengaruh. Maka kalau kondisinya kayak begini, yang paling baik bagi dia adalah uzlah, menyendiri. Udah cari tempat, kalau perlu pergi ke tengah hutan sana, buat gubuk di sana, kemudian dia fokus dalam ibadah kepada Allah di sana, biar aman agamanya. Ini yang dimaksud al-firar, al-firar minal fitan, dia lari dari masyarakat demi menyelamatkan agamanya, lari dari fitnah yang sedang ada di masyarakat, dia untuk menyelamatkan agamanya tinggal menyendiri di tempat-tempat yang jauh dari masyarakat banyak. Demi apa? Keselamatan agama dia. Tetapi apabila seseorang itu kuat, apabila seseorang itu memiliki keimanan yang kuat, apabila dia tetap di tempatnya, tetap dia bergaul dengan masyarakat, mukhalatah dengan masyarakat, itu dia mampu, dan justru keberadaan dia itu bisa merubah kondisi masyarakat. Masyarakat jika dia ada di situ, ada segannya mereka dalam bermaksiat. Bahkan secara pelan-pelan bisa hilang kemaksiatan atau kekufuran itu dari lingkungan dia. Dia orang yang kuat dalam hal ini. Maka yang lebih utama bagi orang seperti ini adalah tetap tinggal bersama masyarakat. Nah, meskipun masyarakat itu dalam kondisi apa? Rusak, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran merajalela, tetapi dia orang yang kuat, tidak mudah terpengaruh, dan justru sebaliknya dia bisa mempengaruhi orang untuk bisa menjadi lebih baik. Maka yang terbaik bagi dia adalah tetap tinggal dan tidak melakukan uzlah. Paham? Jadi di sini apa? Melihat hadis ini, melihat pada situasi dan kondisi individu orang per orang. Karena nyatanya memang beda. Sebagian kita ini mudah sekali larut oleh teman, mudah sekali terpengaruh. Tetapi ada sebagian orang yang memiliki kekuatan keimanan yang luar biasa, sehingga dia tidak mudah terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang terjadi di masyarakat dia. Uzlah ini dahulu banyak dilakukan oleh sebagian para ulama, sebagian para sholihin. Di saat rusaknya masyarakat, banyak sekali yang melakukan uzlah. Kalau sekarang kita nggak tahu siapa orang yang melakukan uzlah. Kemungkinan ya ada mereka yang melakukan uzlah, yaitu yang memisahkan diri dari masyarakat dan fokus dalam ibadah kepada Allah. Tapi di masa lalu ada nama-nama besar yang pernah melakukan uzlah.
Seperti misalnya Ibnu Furaq. Ibnu Furaq ini salah satu ulama besar yang sangat terkenal, itu pernah melakukan uzlah. Tetapi di tengah-tengah beliau itu melakukan uzlah, kemudian beliau mendapatkan teguran. Beliau mendengar suara yang menegur beliau, sehingga kemudian beliau meninggalkan uzlahnya dan kembali kepada masyarakat. Kenapa? Karena Ibnu Furaq ini tergolong sebagai orang yang kuat. Tidak seyogianya beliau meninggalkan umat untuk kepentingan pribadinya, sementara umat dibiarkan dalam bahaya. Beliau mampu untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di tengah-tengah masyarakat, maka tidak semestinya beliau kemudian meninggalkan umatnya di dalam bahaya. Beliau diingatkan ketika itu, sehingga kemudian beliau nggak jadi uzlah dan kembali bergumul dengan masyarakat luas. Di antaranya lagi, tetapi ini beliau tidak melakukan uzlah, tetapi beliau mendatangi dan menegur sebagian ulama yang melakukan uzlah di daerah atau di pegunungan Libanon. Orang itu namanya Abu Ishaq al-Asfarayini. Beliau tidak melakukan uzlah, tetapi beliau mendengar ada sebagian ulama yang pada uzlah ke pegunungan di Libanon. Apa yang beliau lakukan? Beliau mendatangi orang-orang itu, didatangi ke gunung itu, diingatkan. Beliau mengatakan, ya akalatal hashish, wahai orang-orang yang makan rumput, karena mereka kan melakukan uzlah, menyendiri, sehingga yang dimakan ya makan makanan daun-daunan, sehingga disebutnya dengan sebutan ya akalatal hashish, wahai orang-orang yang memakan rumput, taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadi'ah, apakah kalian tinggalkan umat Nabi Muhammad di tangan ahli bid'ah? Umat kalian, umat Nabi Muhammad, mereka ada di tangan ahlul bid'ah, artinya kelompok-kelompok sesat. Kelompok-kelompok sesat mereka mengancam umat Muhammad. Tetapi kalian justru pergi dan meninggalkan mereka. Kalian biarkan mereka siap untuk dipengaruhi dan disantap oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dalam akidah seperti kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Musyabbihah, Mujassimah, itu namanya mubtadi'ah. Ahlul bid'ah sesat di dalam akidah. Apakah kalian, kata Abu Ishaq al-Asfarayini kepada mereka yang melakukan uzlah, apakah kalian tinggalkan umat Muhammad di tangan mereka para ahlul bid'ah dalam akidah? Wastaghaltum bi aklil hashish hahuna, kemudian kalian sibuk untuk makan rerumputan di sini, memikirkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, sementara keselamatan umat Muhammad kalian tinggalkan, kalian tidak pedulikan. Apakah seperti itu yang kalian lakukan? Maksudnya apa? Abu Ishaq al-Asfari ini ingin mengajak mereka untuk turun gunung, mengurus umat. Umat ini dalam bahaya. Ahlul bid'ah mengancam mereka. Mereka bisa terpengaruh oleh kekufuran kelompok-kelompok sesat. Kalau mereka kita tinggalkan, mereka akan menjadi terpengaruh oleh ahlul bid'ah itu. Kemudian apa jawaban mereka? Mereka menjawabnya, inna la naqwa, kami tidak kuat, kata mereka, la naqwa ala suhbatin nas, kami ini tidak kuat kalau kami harus bergaul bersama dengan masyarakat.
Kami tidak kuat. Wa innama a'taqallahu quwwatan falzam dzalika. Sedangkan engkau, Allah memberikan kekuatan kepadamu, maka kamu tetaplah bersama dengan mereka. Itu jawaban mereka. Artinya apa? Artinya mereka memang nggak kuat kalau mereka harus bergaul dengan masyarakat, mereka nggak kuat. Nggak kuat itu maksudnya apa? Agama mereka akan terancam. Agama mereka akan terancam. Karena itu kami memilih untuk uzlah. Sedangkan engkau, wahai Abu Ishaq al-Asfaraji ini, engkau diberikan kekuatan oleh Allah, maka engkau yang harus tetap di sana. Tetap untuk bersama masyarakat, melindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bahaya ajaran-ajaran ahlul bid'ah. Hadirin rahimakumullah. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita semuanya pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, khususnya dalam atau nahi mungkar dari kemungkaran yang paling mungkar, yaitu kekufuran. Seperti kondisi saat ini. Saat ini umat Muhammad sedang dalam fitnah besar, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Menyebarluasnya, tumbuh suburnya paham-paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam negeri, yang itu semuanya adalah akibat dari kebodohan, banyaknya menyebarnya kebodohan di tengah-tengah umat Islam. Maka apabila kita yang berilmu dan paham tentang ilmu agama kemudian meninggalkan mereka, kita tidak peduli dengan mereka, maka betul-betul umat Muhammad ini dalam bahaya besar. Maka kalau kita, semestinya kita tidak melakukan uzlah. Kita tidak melakukan uzlah, tetapi kita bekerja keras, meskipun apa? Memang kita terancam betul. Hidup saat ini kita terancam agama kita. Sulit. Apalagi ada HP, gimana mau uzlah? Jadi nggak bisa uzlah. Kalau uzlah zaman sekarang mestinya HP-nya dimatikan, udah nggak usah pakai HP, itu baru uzlah. Karena pengaruh HP ini luar biasa. Pengaruhnya luar biasa, merusak kita. Kita nggak fokus ibadah, kita nggak fokus semuanya, hanya fokus pada HP saja. Nggak fokus belajar, nggak fokus dakwah, semuanya terganggu. Semestinya kalau uzlah zaman sekarang ini, pertama-tama ya uzlah dari HP, langsung banting saja HP-nya, kemudian nggak pegang HP, kemudian fokus. Semestinya ya. Tetapi kita butuh juga, kita membutuhkan juga dalam rangka untuk dakwah juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman sekarang apabila kita melakukan uzlah, maka madaratnya akan sangat besar. Madaratnya akan sangat besar. Uzlah dengan pengertian yang tadi kita sebutkan, kita tinggalkan umat, kita tidak pedulikan, kita udah pergi ke tengah hutan sana, buat gubuk di sana dengan istri kita misalnya di sana, kemudian udah kita fokus saja dengan keluarga kita. Masyarakat biarkan saja, mau bodoh, mau jadi Wahabi, mau jadi Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, mau apa, ya terserah mereka. Yang penting saya selamat agama saya. Kalau sikap itu dikembangkan, ya betul-betul rusak. Betul-betul umat ini akan bertambah parah kerusakannya. Hadirin rahimakumullah, penyebab dari semua kerusakan, semua fitnah yang muncul di masyarakat saat ini dan dulu-dulu itu jelas, yaitu kebodohan, intisyarul jahal,
menyebarnya kebodohan terhadap ilmu agama itu penyebab utamanya. Karena itu kita yang berilmu atau sedikit memiliki ilmu itu kita akan dari paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Benteng terkuat itu adalah ilmu agama. Kalau seseorang itu berilmu agama, maka seseorang tidak akan mudah terpengaruh. Ketika seseorang misalnya sudah mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, maka dia nggak akan terpengaruh oleh paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau seseorang sudah tahu bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah itu mukhalafatul lil hawaditsi, artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluknya. Jika seseorang sudah paham seperti itu, maka ketika ada orang Wahabi datang mengatakan, orang Wahabi mengatakan, Allah itu ada di atas arsy. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini dalilnya, ada Qur'annya. Kalau orang sudah paham, sudah punya ilmu bahwa Allah salah satu sifatnya itu mukhalafatul hawadits, dia langsung menolak. Meskipun dia menyebut ayat, dia akan menolak. Bukan menolak ayatnya, tetapi menolak pemahamannya karena bersemayam atau bertempat itu sifat makhluk, sementara Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat makhluk karena dia tidak serupa dengan makhluk dan karena dia bukan makhluk. Meskipun dia nggak tahu makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia nggak akan langsung menerima. Adapun tentang ayat itu biar saya tanyakan ke guru saya, dia akan begitu. Kalau dia punya ilmu. Tapi kalau seseorang nggak punya ilmu, bodoh terhadap ilmu agama, meskipun dia itu cerdas dalam ilmu yang lainnya, meskipun itu dia sudah sarjana, S1, S2, S3, atau bahkan sudah profesor misalnya, tetapi dia nggak paham ilmu agama, sifat wajib bagi Allah 13 dia nggak paham. Ada Wahabi datang mengatakan Allah itu ada di atas arsy. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia akan manduk-manduk, iya ya. Ayatnya ada juga, hadisnya juga ada juga. Berarti itulah yang benar. Dia akan seperti itu. Kenapa? Bodoh terhadap ilmu agama. Nggak paham sifat wajib bagi Allah saja dia tidak paham. Ini contohnya, ya, ini contoh, hanya contoh betapa kebodohan itu yang menjadi penyebab dari suburnya paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Dan bahwa ilmu agama itu adalah benteng yang terkuat di dalam melindungi agama seseorang, keimanan seseorang. Maka kita para da'i, maka kita umat Islam, santri yang sudah belajar sedikit dari ilmu agama, yang sudah mempelajari tentang ilmu fardhu ain, tentang dasar-dasar ilmu akidah, jangan kita diam saja, apalagi sampai meninggalkan umat ini. Udah saya pergi saja sendiri, biar aman saya. Nggak bisa. Apakah kita biarkan keluarga kita, tetangga-tetangga kita tetap dalam kebodohan sehingga mereka terancam dengan paham-paham yang sesat dan menyesatkan? Tentu enggak. Udah kita dari satu sisi memang kita juga dalam bahaya karena zaman yang seperti ini penuh dengan kerusakan. Sekarang ini kalau mencari orang yang betul-betul bersih, misalnya saleh, taqi, sulit. Karena pengaruh yang begitu luar biasa. Pengaruhnya bukan hanya lingkungan, tetapi tadi kita sebutkan medsos. Medsos saja bukan satu macam, bermacam-macam.
yang di situ berbagai macam kemaksiatan ditawarkan dan seterusnya. Kita sendiri terancam, tetapi di satu sisi Di satu sisi kita juga harus menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang. Maka ya sekuat tenaga kita, sekuat kita untuk bisa menetralisir berbagai macam fitnah itu agar tidak menimpa kita. Di satu sisi kita juga melindungi masyarakat dari paham-paham yang menyimpang dengan cara mengajarkan ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Fokus pada ilmu fardu ain. Karena yang jadi benteng itu ilmu fardu ain, bukan ilmu yang lainnya. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf itu nggak bisa menjadi benteng dari fitnah. Tidak secara langsung bisa menjadi benteng. Ilmu-ilmu agama seperti ilmu balaghah, mantik tidak secara langsung itu menjadi benteng. Tetapi yang bisa secara langsung menjadi benteng masyarakat dari paham-paham yang menyimpang, ilmu fardu ain. Maka kita fokus mengajarkan ilmu agama yang fardu ain, terutama para santri yang sudah belajar ilmu fardu ain, diajarkan kepada tetangganya, kepada masyarakat sekitar dalam rangka melindungi mereka. Hadirin rahimakumullah. Jadi memang uzlah ini bagian dari agama. Jika memang kondisinya enggak memungkinkan dan ada seperti yang ini yang terjadi tadi, Abu Ishaq al-Asfarayi ini sudah ada orang yang membimbing masyarakat, sementara dia nggak mampu untuk bersama bergaul dengan masyarakat, ya silahkan untuk pergi dan menyendiri di sana untuk dalam rangka menjaga keimanannya, menjaga agamanya. Tetapi kalau di masyarakat nggak ada orang yang kemudian membimbing masyarakat, ilmu agama masyarakat, ya jangan ditinggal rame-rame kemudian sampai kosong di masyarakat itu, kosong, nggak ada orang yang membimbing mereka ilmu agama mereka, sehingga mereka kemudian terancam dengan pengaruh paham-paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena kalau sebagian orang yang ngaji tasawuf kemudian tidak diimbangi dengan pengetahuannya terbatas, tidak kemudian diimbangi dengan ilmu-ilmu yang lain atau konsep-konsep tasawuf yang lainnya, maka bisa fokus pada sini saja. Ini uzlah gitu saja. Akhirnya apa? Uzlah betulan. Dan nggak ngurus lagi, nggak peduli lagi dengan masyarakat sekitar. Bahkan ada yang nggak uzlah juga nggak ngurus masyarakat, nggak peduli dengan masyarakat. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, dia orang yang berilmu, sudah lama dia mondok, sudah faham ilmu fardu ain, tetapi dia ngurus dirinya sendiri juga. Itu yang kayak begitu juga ada. Bukan dia menyisih dari masyarakat, dia tetap ada di situ, kemudian dia juga nggak peduli dengan masyarakat sekitar. Tidak peduli terhadap masyarakat sekitar dalam urusan agama mereka, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika kita hidup bersama masyarakat, maka ada kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik, yang wajib terutama, kemudian mencegah perkara-perkara yang mungkar, terjadinya kemungkaran. Berusaha kita mencegahnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Babun qaulun nabi ana a'lamukum billah, atau babu qaulin nabi juga bisa.
Babu qaulin Nabi utawi iki iku bab dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Ana uta ingsun iku a'lamukum luweh ngawruine sira kabeh billahi kelawan Allah. Wa annal ma'rifata lan satemene ma'rifat iku fi'lul qalbi, penggaweane ati. Liqaulillahi ta'ala, krana dawe Allah ta'ala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdatu an Hisyamin an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa Rasulullah idza amarahum, tatkalane perintah sapa Rasulullah menungsa, amarahum mongko perintah sapa Allah menungsa minal a'mali saking pira-pira penggawe, bima klan barang yutiquna kang puasa sapa menungsa. Qalu padha ngucap sapa wong akeh, inna lasna kahayatika, inna satemene kita iku lasna ora ana sapa kita iku kahayatika kaya sifat panjenengan ya Rasulullah. Innallaha satemene Allah iku qad ghaffara, teman-teman wis nyepura sapa Allah laka maring sira ma ing dosa taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambika saking dosa panjenengan, wa malan dosa ta'akhkhara kang keri apa ma. Fayaghdhabu nuli bendu sapa Kanjeng Nabi hatta yu'rafa, sehingga den weruhi apa al-ghadhabu bendune Kanjeng Nabi fi wajhihi ing dalam wajahe Kanjeng Nabi. Summa yaqulu, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Inna atqakum satemene luweh takwane sira kabeh, wa a'lamakum lan luweh weruh-weruhe sira kabeh billahi kelawan Allah iku ana ingsun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah orang yang paling bertakwa, dan beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang itu berilmu, maka semakin dia bisa bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Dalam hadis yang lain, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling alim di antara kalian, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling takut kepada Allah. Kalau di sini dibalik, orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah saya. Hadirin rahimakumullah, pertama perlu kita ingatkan berdasarkan hadis ini bahwa seseorang itu boleh untuk mengatakan misalnya ana alimun, itu boleh kalau memang betul dia alim. Kalau enggak ya bohong namanya. Kalau dia bodoh kemudian dibilang ana alimun, maka itu bohong, karena dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau orang-orang seperti kita ini kemudian mengatakan ana alimun, atau saya mengatakan ana a'lamukum, saya adalah orang yang paling alim di antara kalian, itu namanya bohong. Karena apa? Enggak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau ada orang alim betulan kemudian dia mengatakan ana alimun, itu boleh. Itu boleh, karena Nabi sendiri mengatakan ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada sebagian, dan ini tersebut di dalam sebuah kitab,
itu pernyataan yang tidak tepat, yang bertentangan dengan hadis ini. Mengatakan bahwa man qala ana alimun, dia katakan begitu. Man qala ana alimun fahuwa jahilun. Wa man qala ana mu'minun fahuwa kafirun. Ada yang mengatakan seperti itu, dan itu enggak benar. Apalagi yang bagian belakang, lebih berbahaya yang bagian belakang. Dia mengatakan barang siapa yang mengatakan saya alim, maka dia bodoh. Barang siapa yang mengatakan saya mukmin, maka dia kafir. Nah, ini yang bagian belakang ini lebih berbahaya. Yang bagian depan juga nggak sesuai dengan ini. Karena Nabi sendiri mengatakan ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu, atau inna atqakum wa a'lamukum billah ana. Beliau mengatakan seperti itu, dan itu nggak bohong karena memang beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga dalam hadis yang lain mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaumal qiyamah wala fakhr. Saya ini adalah pemimpin dari anak Adam, manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr, aku mengatakan itu bukan karena sombong, tetapi memang tahaddusan bin ni'mah. Saya memang pemimpin dari umat manusia, sebagai mengkhabarkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Jadi selama itu sesuai dengan kenyataan, boleh seseorang mengatakan seperti itu. Misalnya, saya adalah pemimpin kalian di di kelas ini, boleh mengatakan itu. Tidak ada masalah, dan itu bukan merupakan kesombongan atau semacamnya, tetapi dia berbicara tentang fakta, tentang kenyataan. Nabi mengatakan seperti itu, dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan beliau mengatakan inni hafizun alim, ini sesungguhnya saya ini hafizun alim. Berarti boleh mengatakan saya alim, itu boleh. Tapi ya tadi itu, memang kalau dia betul-betul alim, kalau enggak ya namanya apa? Bohong. Orang bodoh bilang saya alim. Itu yang pertama yang perlu kita pahami berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan pengetahuan yang paling mulia. Merupakan pengetahuan yang paling mulia. Di antara buktinya adalah sabda Nabi ini. Beliau membanggakan diri beliau bahwa beliau itu orang yang paling mengenal Allah. Yang menunjukkan bahwa mengenal Allah itu sesuatu hal yang mulia. Maka para ulama mengatakan bahwa kewajiban yang pertama bagi seorang hamba itu mengenal Allah dan Rasulnya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, kewajiban yang pertama kali bagi seorang hamba adalah al-ilmu billah, mengenal Allah, wa rasulihi, dan mengenal rasulnya, wa dinihi, dan agamanya. Ini. Maka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pengetahuan yang paling utama. Maka ilmu tauhid yang membahas tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul itu menjadi ilmu yang paling mulia. Karena kaidahnya itu mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum.
Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu tergantung pada objek kajian yang dibahas oleh ilmu itu. Jika ya objek dari ilmu itu, objek kajian dari ilmu itu adalah pengetahuan yang mulia, maka ilmunya menjadi mulia. Tetapi apabila objek kajian dari ilmu itu adalah sesuatu hal yang hina, sesuatu yang rendah, maka ilmunya juga menjadi rendah. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ilmu tauhid, objek kajiannya adalah tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Maka ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang hamba. Nah, selain hadis ini juga ada ayat Al-Quran. Surat Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, apa artinya fa'lam? Maka ketahuilah. Ketahuilah itu artinya milikilah ilmu. Maka milikilah ilmu, pengetahuan. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Ini apa? Ini ilmu tauhid. Pembahasan ilmu tauhid adalah pembahasan tentang keimanan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini tentang furu', karena membaca astaghfirullah, bertaubat dari dosa itu wajib. Membaca istighfar itu sunnah. Itu mengisyaratkan ilmu furu'. Sedangkan yang pertama yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah, itu mengisyaratkan ilmu tauhid. Didahulukannya, para ulama mengatakan didahulukannya bagian yang mengisyaratkan ilmu tauhid dari bagian yang mengisyaratkan ilmu furu', menunjukkan bahwa ilmu tauhid lebih utama dari ilmu yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis itu dan juga berdasarkan hadis yang kita baca ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna atqakum wa a'lamukum billah ana. Beliau bangga sebagai orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang sering kita sampaikan adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat-sifatnya, bahwa Allah itu bersifatan dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Dengan kita memahami dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu seseorang akan mengenal Allah. Jika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia imannya itu akan benar. Imannya akan benar. Tapi jika seseorang pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah itu salah, maka imannya juga akan salah. Karena i'tiqad itu artinya adalah ridha dengan apa yang diketahui. Kalau yang diketahuinya salah, berarti ridha terhadap pengetahuan yang salah, maka rusak. Kalau pengetahuannya itu benar, maka dia ridha dengan apa yang itu merupakan kebenaran, maka menjadi benar imannya. Kalau itu berkaitan dengan masalah keimanan. Paham? Nah, ketika seseorang itu yang diyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, dan Allah itu adalah zat yang ada tanpa ada keraguan sama sekali, adanya tidak seperti adanya makhluk, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan.
tidak butuh kepada sesuatu pun dari makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya, maha kuasa, maha mengetahui dan seterusnya. Dia mengenal Allah, maka keimanan dia benar. Keimanan dia benar. Tetapi kalau ada seseorang mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah itu seperti manusia, berkepala, bertangan, berkaki, bersemayam di atas arsy misalnya, maka dia imannya atas dasar pengetahuan yang tidak benar tentang Allah, maka rusak, keimanannya menjadi rusak. Hadirin rahimakumullah, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling utama, dan yang semestinya didahulukan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Dan hadis ini menjelaskan tentang itu. Sedangkan bagian awal dari hadis ini, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah idza amarahum minal a'mal bima yutiqun. Jika Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat atau umat manusia, maka beliau memerintahkan melakukan suatu amal yang mereka mampu. Mampu maksudnya di situ adalah mampu untuk istiqomah. Mampu untuk istiqomah dalam melakukannya. Karena sehingga amal-amal yang diperintahkan di dalam agama itu adalah amal-amal yang mudah, ringan, dan waktunya juga waktunya juga sesuai. Tidak ada yang mengganggu aktivitas seseorang, sehingga seseorang dipastikan mampu untuk melakukannya. Misalnya sholat subuh. Mampu nggak kita istiqomah melakukannya? Semestinya ya mampu, kan cuma 2 rakaat, terus melakukannya di pagi hari ketika kita memang sudah harus bangun tidur. Mestinya mampu. Seandainya sholat subuh itu diwajibkan jam 2 malam, mungkin kita nggak mampu. Tapi sholat subuh ini diwajibkan yaitu setelah seseorang bangun dari tidur, nggak mengganggu tidur. Kecuali yang begadang malam, tidurnya jam 4 baru tidur atau setengah 4 baru tidur, ya terganggu dia. Tapi kan dia sendiri yang salah. Karena dia tidak memanfaatkan waktu istirahat untuk istirahat, tidak memanfaatkan waktu untuk tidur, tetapi dia membolak-balikkannya sendiri. Misalnya sholat zuhur, bisa nggak kita istiqomah melakukan sholat zuhur? Ya semestinya bisa. Kenapa? Sholat zuhur dilakukan di siang hari, tidak waktu kita beraktivitas. Seandainya sholat zuhur itu wajib dilakukan jam 8 pagi, mungkin kita akan kesulitan. Karena waktu kita masih di sawah atau sedang jaga toko harus sholat dulu, kesulitan. Tapi sholat zuhur dilakukan pas waktunya kita istirahat dari kerja, waktunya makan, waktunya istirahat, itu sehingga kita bisa istiqomah. Artinya ajaran-ajaran Islam semuanya itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah amalan-amalan yang kita mampu untuk melaksanakannya secara istiqomah. Yang wajib itu semuanya adalah amalan yang ringan dan dilakukan di waktu yang tepat, yang kita setiap muslim pasti bisa melakukannya secara istiqomah. Nah, mereka yang nggak istiqomah, permasalahannya bukan pada amalannya, bukan masalah kewajibannya, tetapi masalah pada orangnya. Orangnya yang bermasalah, yang harus diobati karena dia sedang sakit.
Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.